Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil akwan, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsu fihi al-insu wal jan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kita cintai, mudah-mudahan karena cinta kita kepada beliau, kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebelum mudzakarah ilmu agama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam melakukan kebaikan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dan biografi beliau sudah pernah kita sampaikan pada kajian hadis yang ke-9. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Ya. Karena orang yang imannya sempurna, ya, pasti dia akan menjalankan amalan perbuatan yang diperintahkan oleh agama dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, pasti dia akan menjaga dirinya, menjaga anggota badannya dari hal-hal yang nanti mencelakakan dia di akhirat. Karenanya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini beberapa akhlak yang mulia. Ya. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik, atau hendaklah dia diam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan falyaqul khairan au liyasmut. Para ulama mengatakan bahwa orang tersebut hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik. Berarti mengatakan kata-kata yang baik itu lebih baik daripada diam. Mengatakan kata-kata yang baik lebih didahulukan daripada orang itu diam. Seperti apa mengatakan kata-kata yang baik? Berdakwah, mengajar ilmu agama, berzikir, baca Al-Quran, lebih didahulukan daripada kemudian diam. Kemudian dia lebih baik diam daripada mengatakan kata-kata yang tidak baik. Jadi lebih diutamakan mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Maka di sini para ulama mengatakan seseorang itu hendaklah dia menimbang-nimbang dulu semua apa yang ingin dia katakan. Kalau ada baiknya dia katakan. Dan boleh dia banyak mengatakan kata-kata yang baik ini. Berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar, boleh dia untuk kemudian memperbanyak hal, memperbanyak perkataan dalam masalah itu. Kenapa? Karena itu dianjurkan. Falyaqul khairan. Hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik. Au liyasmut. Kalau kemudian dia lihat kata-katanya itu tidak ada unsur kebaikan, hendaklah dia apa? Diam. Karena diam di sini lebih baik daripada kemudian mengatakan kata-kata yang tidak baik. Bahkan kata-kata yang mubah, jika kemudian menyebabkan orang itu terus bicara kepada yang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Apalagi jika perkataan yang tadinya mubah menyebabkan orang itu terjerumus pada perkataan yang haram, maka harus dia tinggalkan. Falyasmut. Hendaklah dia apa? Diam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita harus mencamkan diri kita pada diri kita masing-masing firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengatakan satu perkataan kecuali ada yang mencatatnya. Di kanan dan di kiri ada yang mencatatnya. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Kalau kita kemudian mencamkan hal ini, kata-kata yang baik yang harus kita ucapkan saja, dan kemudian kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mengatakan kata-kata yang baik saja. Bahkan ada banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak diam. Ada banyak riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah agar kemudian kita memperbanyak diam. Di antara hadis-hadis yang mendukung hadis yang ke-15 ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man somata naja." Orang yang banyak diam maka dia akan selamat. Man somata naja. Orang yang banyak diam maka dia akan selamat. Kenapa? Karena perkataan terkadang yang tidak diketahui oleh seorang hamba, hukumnya bisa menyebabkan hamba itu terjerumus pada sesuatu yang haram. Bahkan bisa menjerumuskan dia nanti ke jurang api neraka. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan kata-kata yang dia sendiri tidak tahu hukumnya. La yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Dia mengatakan satu perkataan yang dia sendiri tidak tahu hukumnya. Tidak dianggapnya sesuatu yang haram.
Ya, tidak apa-apa menurut dia. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Dengan perkataan itu dia dijerumuskan, dicampakkan, dijatuhkan, dilemparkan ke dalam jurang api neraka yang jarak tempuhnya dari atas sampai ke bawah itu adalah apa? Sab'ina kharifa. 70 tahun jaraknya. Dan dasar neraka tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang yang kafir. Itu artinya orang ini dengan sebab satu perkataannya ya, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam jurang api neraka, bahkan masuk kepada dasar api neraka. Loh. Ini akibat orang yang mengatakan perkataan yang salah. Perkataan yang menyalahi syariat Islam, menyebabkan dia dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Sayyidina Umar pernah mengingatkan kepada kita, ya, man kathura kalamuhu kathura ghalatuhu. Ya, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Ya. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Orang yang banyak berkata banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Orang yang banyak dosanya maka dia lebih dekat ke dalam jurang api neraka. Makanya hati-hati. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak banyak bicara kecuali dalam kebaikan. Falyakul khairan. Kalau itu baik maka katakan. Ya, karena itu dianjurkan di dalam agama Islam. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan orang dari keburukan. Ya, ta'lim, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, zikir, berbanyaklah. Kalau kemudian tidak ada yang kita katakan dari kebaikan, maka apa? Hendaklah diam. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memuliakan tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Ini di antara ajaran Islam. Ini di antara kemuliaan Islam. Berbuat baik kepada tetangga. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang berbuat baik kepada tetangga banyak sekali. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, mazala Jibrilu alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Ya, sayuwarrisuhu. Saya ya, senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril berwasiat kepada saya ya, tentang apa? Tetangga. Sampai seakan-akan ya, saya menyangka bahwa nanti tetangga ini akan apa? Mewarisi tetangganya. Ya, karena saking banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu siapa? Para ulama menyebutkan, dan itu juga berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Ya, tetangga itu yang dekat dengan rumah kita, yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumah kita, ya, yang berhadap-hadapan dengan rumah kita. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan tetangga itu yang ada di sekitar rumah kita, ya, 40 rumah di sekitar rumah kita, itu tetangga. Ya, tetangga. Baik itu tetangga muslim ataupun non muslim, tetangga. Subhanallah, tetangga itu terkadang ya, lebih dekat dengan kita dan lebih tahu tentang kejadian yang apa yang kita alami daripada orang lain, bahkan daripada ya, keluarga kita. Kenapa? Karena mereka yang lebih dekat dengan kita. Kita ada musibah mereka tahu, kita senang mereka tahu. Ya.
Orang lain kalau tidak dikabarin, tidak akan tahu. Keluarga kalau jauh tidak dikabarin, nggak akan tahu. Tapi tetangga tahu apa yang terjadi pada diri kita. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan, "Falyukrim jarahu." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah dia apa? Memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan fala yu'dhi jarahu. Ya, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Ya. Jadi tetangga ini dimuliakan, tidak disakiti. Ya, bahkan para ulama menyebutkan hak tetangga, ya, itu banyak sekali. Di antaranya kalau dia minta tolong, kita tolong. Kalau dia butuh uang, ya, sedangkan kita punya, kita hutangin. Ya. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Ya. Kalau dia sakit, kita tengok. Kalau dia dalam keadaan senang, bahagia, kita ikut senang, hadir, ya, memberikan selamat. Kalau dia dalam keadaan musibah, kita datangin, ya, untuk kemudian menolongnya. Ini hak tetangga. Makanya kemudian para ulama menyebutkan tetangga itu dalam masalah haknya ada 3. Ada tetangga yang mendapatkan 1 hak saja, ada tetangga yang mendapatkan 2 hak, ada tetangga yang mendapatkan 3 hak. Haknya tetangga. Yang pertama, tetangga yang mendapatkan 1 hak saja. Siapa itu? Tetangga yang non-muslim. Mendapatkan 1 hak. Apa itu? Hak bertetangga. Tidak boleh kita menyakitinya. Kalau dia butuh bantuan, kita tolong. Kalau dia lagi sedih, kita juga apa? Menolongnya. Nah, ini hak tetangga. Tidak boleh kemudian kita mengganggunya. Hak bertetangga. Nah. Yang kedua adalah tetangga yang mendapatkan 2 hak. Apa itu? Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Maka tetangga ini adalah tetangga yang muslim. Kalau kita punya tetangga yang muslim, di samping kita berhak atau punya tanggungan untuk memuliakan dia, menghormati dia, tidak menyakitinya, menolongnya, membantunya, ikut dalam kesenangannya, seorang muslim, maka ketika nanti ada yang meninggal dunia di antara keluarga orang muslim ini, maka ada hak kita untuk apa? Ada hak bagi tetangga tersebut untuk kita datang takziah. Bahkan kemudian merawat jenazahnya dan yang lainnya. Ini apa? Tetangga yang mempunyai 2 hak. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Siapa itu? Tetangga muslim yang merupakan kerabat kita, saudara kita. Ada hak tetangga bagi dia, ada hak muslim bagi dia, ada hak kerabat. Apa itu? Silaturrahim. Bahkan kemudian kalau dia membutuhkan, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada saudara kita yang membutuhkan itu, yang dekat dengan kita. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk berbagi dengan tetangga. Ya, bukan hanya itu ajaran untuk sahabat tersebut, tapi untuk kita semuanya. Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha." Ya. Fata'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak masakan yang ada kuahnya, daging, kemudian ada kuahnya, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah airnya, ya, dan bagikan kepada tetangga kamu. Tapi jangan dibagikan airnya saja, tapi apa? Kuahnya dan isinya dibagikan. Jangan sampai tetangga ini mencium bau enak makanan itu, tapi kemudian dia apa? Tidak merasakan enaknya bagaimana. Apalagi kemudian orang tersebut dan keluarganya makan dengan kenyangnya, tetangganya lapar. Nah, Rasulullah SAW
mengatakan bahwa itu bukanlah sifat orang yang sempurna imannya. Sifat orang yang sempurna imannya adalah ketika ada tetangganya yang membutuhkan, maka dia langsung memberikan bantuan kepada tetangga tersebut. Ya. Ini tetangga kita adalah orang yang dekat dengan kita. Bahkan diriwayatkan dari seorang ulama bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini seorang yang soleh. Ya, dia punya paman namanya Muhammad Sawar. Ya. Muhammad Sawar ini paman beliau yang sejak kecil Sahal ini hidup dengan beliau. Sahal diajarkan oleh pamannya ini ketika ada yang bilang ketika umur 3 tahun, kecil sekali kan, umur 3 tahun diajarkan. Ya, camkan kata-kata ini dan baca setiap sebelum tidur. Ya, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Ya, Allah melindungimu, Allah mengawasimu, Allah melihatmu. Setiap sebelum tidur dibaca oleh Sahal 3 kali. Beberapa hari kemudian oleh pamannya disuruh dia untuk membaca 7 kali. Beberapa hari lagi disuruh oleh pamannya dibaca untuk dibaca 11 kali. Sampai kemudian Sahal ini merasakan nikmatnya kata-kata ini. Ya, padahal dia masih kecil. Ya, masih kecil ya. Kemudian beberapa tahun kemudian diajarkan maknanya. Wahai Sahal, kalau orang selalu mendapatkan pengawasan dari Allah, dilihat oleh Allah, apakah orang ini akan melakukan maksiat? Sahal yang waktu itu masih kecil mengatakan tidak. Ya, makanya camkan kata-kata ini dan amalkan maknanya. Bahwa ketika kamu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka jangan pernah melakukan maksiat kepadanya. Jadilah kemudian Sahal ini tumbuh besar menjadi seorang yang soleh. Kisah yang ingin saya sampaikan bahwa Sahal ini suatu ketika bertetangga dengan orang non-muslim. Setiap hari ada bocoran dari kamar kecil si non-muslim ini, yang itu ada sisa-sisa kotorannya masuk ke ruangannya Sahal. Setiap hari dibersihkan. Sampai suatu ketika, Sahal ini kemudian sakit. Dikatakan bahwa tetangga ini kemudian menjenguknya. Tercium bau yang tidak enak. Maka kemudian ditanya, dari mana bau ini? Sahal baru kemudian mengatakan, wahai tetanggaku, sebetulnya ada sesuatu yang bocor dari rumahmu masuk ke rumah saya dan baunya nggak sedap. Tetangga ini heran, bagaimana kemudian Sahal ini bisa sabar sebegitu lamanya, padahal setiap hari dia membersihkan kotoran itu. Subhanallah. Dari sebab itulah kemudian tetangga ini masuk Islam. Inilah akhlak mulia dari seorang ulama, akhlak mulia dari orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
Disebutkan di sini, dan sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukannya. Dan kepada kedua orang tua lakukanlah kebaikan, kepada saudara-saudara, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Para ulama mengatakan wal jari dzil qurba, yang dekat, tetangga. Ada yang mengatakan tetangga yang punya hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh atau tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Al-Quran menyebutkan bahwa tetangga pun harus kita perlakukan dengan baik. Ya, ini akhlak mulia yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tamu, ya, hendaklah dimuliakan. Ya, tamu adalah orang yang datang ke rumah kita, baik itu kerabat kita ataupun orang lain. Bahkan Ibnu Sabil yang kita nggak kenal, kemudian tiba-tiba ingin bertamu ke rumah kita, kita muliakan. Ya. Hak tamu itu untuk dimuliakan adalah 3 hari. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dan hak tamu untuk mendapatkan yang terbaik dari tuan rumah adalah 1 hari 1 malam. Ya, artinya kalau memang tuan rumahnya itu punya sesuatu yang bisa dihidangkan kepada tamu itu, maka hidangkanlah. Bahkan sehari semalam itu dia diberikan sesuatu yang istimewa. Ya. Hari kedua dan hari ketiga sesuatu yang biasa dimakan oleh tuan rumahnya. Ini hak seorang tamu. Ya. Bertamu kepada seorang muslim maka harus dimuliakan. Dimuliakan itu bukan berarti kemudian tuan rumahnya harus berusaha untuk membeli ini, membeli itu, kemudian sampai seandainya tidak punya uang berhutang sana, hutang sini, tidak. Apa yang dia punya, dia hidangkan. Ya. Apa sesuatu yang ada di rumahnya yang mungkin bisa diberikan kepada tamu, berikanlah. Karena itu diantara memuliakan tamu. Ya. Kita mungkin pernah mendengar cerita seorang sahabat yang kedatangan tamu Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah kedatangan seorang tamu, dan kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu saya ini? Ada salah seorang sahabat dari kaum Ansor mengatakan, saya wahai Rasulullah. Dibawalah kemudian tamu ini pulang ke rumahnya. Ya. Kemudian dia tanya kepada istrinya, adakah makanan untuk tamunya Rasulullah ini? Kata istrinya, enggak ada, kecuali makanan untuk anak-anak kita. Apa kata sahabat ini? Sudah, masaklah makanan itu untuk tamu ini. Dan matikan lampunya ketika tamu ini sedang makan. Setelah itu, tidurkanlah anak-anak. Bawa mereka tidur. Kemudian si istri ini masak. Dan kemudian dihidangkan. Si istri kemudian ketika sudah dihidangkan makanan itu, mereka kemudian ingin makan. Mereka bertiga, tamu, suami, dan istri. Ya. Kemudian si istri pura-pura memperbaiki lampunya. Dan kemudian dia matikan. Anak-anaknya disuruh tidur, padahal anak-anaknya belum makan. Si suami dan istri ini pura-pura apa? Makan. Layaknya orang makan. Ya. Tamunya tidak merasakan bahwa apa? Tuan rumahnya ketika itu sedang tidak punya apa-apa, dan yang makan hanya dia saja. Tamunya kemudian makan dengan lahapnya dan dengan kenyangnya. Selesai, pagi harinya datang sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Dhuhikar Rabbul Lailah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap apa yang kamu lakukan semalam. Subhanallah. Ya, karena memuliakan tamu sampai kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dhuhikar Rabbul Lailah,
Para ulama kemudian mengatakan ini diantara dalil bagi kita ahlus sunnah wal jamaah bahwa sesuatu atau kata yang dinisbatkan kepada Allah yang seakan-akan ya, itu kalau kemudian diambil secara zahirnya sama dengan makhluknya, maka harus ditakwil. Ya, ini. Jadi kata-kata yang secara zahirnya ada unsur ya, kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Dhahik. Orang dhahik itu kan apa? Tertawa. Tertawa itu apa? Dengan memperlihatkan sebagian dari giginya. Ya, senyum, tertawa gitu kan. Ini tidak boleh kemudian dipahami secara harfiah bahwa Allah tertawa. Tidak. Tapi apa? Harus ditakwil. Dhahikar Rabbu. Artinya ridho. Atau sebagian menyebutkan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini. Karena ingin memuliakan seorang tamu sampai kemudian ya, melebihkan, mengutamakan tamunya daripada dirinya sendiri. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu apa? Melebihkan ya, kepada orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka itu sebenarnya membutuhkan. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu. Bukankah Sayyiduna Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang terkenal dengan Abu Dhaifan, ya, bapaknya para tamu. Kenapa? Karena disebutkan tidak makan kecuali dengan tamu. Artinya dia ingin mengajak orang itu datang ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, dihidangkan makanan. Sampai disebutkan bagaimana apa mulianya Nabi Ibrahim ini ketika kedatangan tamu. Bagaimana perhatiannya Nabi Ibrahim kalau ada tamu. Disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qalu salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a biijlin samin. Ya, ketika apakah kalian tidak tahu tentang cerita tentang Nabi Ibrahim ketika datang seorang tamu, beberapa tamu kepadanya, sampai disebutkan dalam surat Az-Zariyat 24-26 itu, faragha ila ahli, kemudian dia segera datang kepada istrinya mengatakan, siapkan untuk tamu kita. Faja'a biijlin samin, datang dengan apa? Sapi yang gemuk. Nah, dengan menghidangkan ya sapi yang gemuk. Tapi karena ketika itu yang datang adalah para malaikat, ya, mereka tidak memakannya. Tapi dalam cerita ini bagaimana Nabi Ibrahim itu memuliakan tamunya. Ya, jadi muliakan tamu itu karena ini adalah anjuran di dalam agama Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hal yang dianjurkan di dalam agama Islam yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Yang pertama adalah berkata-katalah yang baik atau diamlah. Yang kedua, muliakanlah, hormatilah ya, tetangga. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Ya, ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam agama Islam yang bisa kita ambil dari makna hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirni wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.